Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera sama-sama membahas soal berita-berita yang menjadi perbincangan hangat hari ini. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada kalian semua, dan semoga rangkuman video yang sudah dirangkum kepada kalian semua ini bisa membuat kita semakin hari semakin paham dan mengerti situasi yang sebenarnya terjadi atas bangsa ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu, teman-teman. Let's go. Lu dimanfaatin sama kepentingan politik, jangan mau jadi badut. Dengar tuh. Jangan mau jadi badut. They all don't give a fuck about you. Mereka nggak peduli kalian mau hidup atau enggak, mereka nggak peduli. Yang mereka peduli hanyalah uang dan kekuasaan. Mereka nggak peduli. Yes. Yang bisa bantu diri lu adalah hanya diri lu sendiri. Diri lu sendiri. Orang yang ngomong yang lain, kalau kalian pilih saya akan bantu hidup lu, itu orang jahat. Yang bisa bantu diri lu adalah diri lu sendiri. Lu dimanfaatin. Benar sekali ya apa yang dikatakan abang ini ya. Jadi untuk mengusahakan sesuatu dalam diri kita sendiri itu jangan bergantung kepada orang lain, harus bergantung atas diri kita sendiri. Tapi yang paling poin adalah bergantung kepada Tuhan tentunya ya, karena segala sesuatu yang kita miliki hanyalah semua karena kebaikan Tuhan, teman-teman. Dan saya baru merasakan punya presiden Indonesia. Karena kenapa Pak Jokowi semenjak jadi presiden sampai masa akhir jabatannya selalu mendapatkan hinaan, dimusuhi, fitnah, tapi tetap diam dan tak mau membalas. Sungguh mulia hatinya. Sehat selalu Pak Jokowi. Sehat selalu presiden Pak. Jawa yang ada. Ini presiden Indonesia ini. Presiden Indonesia. Dari NTT, Papua, Maluku, itu semua digarap. Aceh, walaupun tidak, katakan tanda petik nih Pak Habib, tidak kurang memilih. Loh, Saya bilang tidak memilih, pun kurang. Padang yang tidak memilih dia, NTB dibangun. Betul. Dulu tuh orang kalau punya tol tuh taunya tol tuh di Pulau Jawa. Iya, betul. Sekarang di tiap daerah punya tol. Iya. Itu prestis loh. Suaranya siapa ini? Dulu seperti anak yatim di luar non Jawa ini. Iya. Jadi kalau ke Jawa pengen lewat tol. Sekarang lampu merkuri aja nggak ada. Nggak ada. Dan sekarang di Aceh yang tidak memilih dia. Iya. Dibuat tol. Kurang memilih. Jangan tidak memilih nanti. Tapi insya Allah, nanti marah dia. Insya Allah saya pesan kepada orang Aceh. Iya. Saya yakin ke depan akan menerima nih. Ini pemimpin yang baik. Oke. Kita nggak ada masalah. Dulu mungkin Anda menolak, belum tahu Jokowi ini baik atau enggak. Suara siapa ini? Kalau kalian tahu terus komentar. Juga di Padang, dibuat tol, di NTB, dibuat semuanya. Lah, inilah pemimpin yang hebat. Dia tidak pernah membenci orang yang menolak dia, tetap dicintai. Sehat selalu Pak Jokowi. Secara nasional, tapi secara internasional, negara mana di dunia yang nggak kenal Jokowi sekarang? Wah, yes. Hebat sekali. KTT G20. Rusia. Sama Ukraina perang. G20 kemarin. Datang ke sana. Datang langsung. Saya lihat tuh pemimpin negara seperti Cina, Amerika, seperti ngangak udah Jokowi. Pangeran Arab tuh kan, maaf ya, orang kalau punya duit tuh agak angkuh kan. Iya. Tapi saya lihat MBS nih, Muhammad bin Salman, oke. Saya lihat waktu dia ke Bali tuh, dia perhatiin perilaku Jokowi. Dia ada kekaguman. Kalau Uni Emirat itu sama Jokowi sudah seperti saudara kandung lah. Itu pada Uni Emirat tuh. Ya, ada masjid namanya Jokowi. Saja itu belum tentu berkunjung negara lain. Dan belum tentu mau terima orang. Tapi masjid ke Solo datang. Mantunya Jokowi kirim utusan anaknya. Sampai seperti suara siapa ini ya? Ini apa? Mantap podcast ini. Orang tuh kalau bersih hati seperti Jokowi apa? Ada aura. Orang kelihatannya apa? Kesian. Kayak kenal suaranya ini teman-teman. Pemimpin kok nggak arogan. Dihujat dia mah jadi iya. hujat. Loh, sampai Pangeran Emirat Arab itu kan rumahnya istana. Diajak ke Solo, diajak ke rumahnya Jokowi. Saya lihat kursinya kursi zaman dulu. Mungkin dia lebih terhormat di situ ketimbang di istana. Dia melihat ini orang kok lugu. Sampai di berita Arab dibilang apa? Orang dari orang miskin, orang kecil yang nggak mimpi jadi presiden bisa jadi presiden. Bahwa secara internasional Jokowi mendobrak sampai ingin mencalonkan jadi PBB. Karena sikap ketegasannya dia apa? Berbicara benar, nggak takut. Dia di belakang Eropa. Tuhan ini. Jadi dilihat apa? Oh, ini orang punya prinsip. Lah, Jokowi lah ini pemimpin yang punya prinsip, punya karakter, mental menang, dan memikirkan. Mantap ini. Mungkin saat ini tidak ada presiden terbaik di dunia. Cuma Jokowi. Wow. Polling presiden dulu yang terpopuler kan Jokowi. Jokowi, betul. Mengalahkan Amerika semuanya. By data teman-teman ya. Menimbang ini, saya itu kepingin apa? 10 tahun ini kok seperti singkat. Iya, cepat sekali ya. Padahal lihat prestasinya kena COVID 2 tahun. Kena COVID 2 tahun masih bisa bekerja. Negara lain kena COVID kolaps ya. Kita kena COVID 2 tahun nggak bekerja, tapi ekonominya mesti bisa berjalan. Orang meributin utang 7.000. Padahal sisanya SBY berapa? Ya, itu kan kumulatif dari pertama sampai ke sekarang utang 7.000 kalau buat bangun nggak ada masalah. Indonesia ini masih negara paling kecil utangnya.
Kalau dibanding semua Singapura semuanya lebih besar. Lah, sementara utang zaman SBY jauh lebih besar daripada Jokowi. Tapi mana isinya? Nggak ada. Jangan-jangan dibagi-bagi aja. Dan saya baru merasakan punya presiden Indonesia. Oke teman-teman ya. Karena sebelumnya presiden Siapa yang ada dalam podcast ini? Suara siapa? Kayak kenal teman-teman. Kalian semua yang tahu tulis kolom komentar ya teman-teman. Kita patut melihat videonya sih sebenarnya. Ya, mantap pembahasannya, disampaikan dengan lugas. Bagaimana sosok seorang Presiden Jokowi bukan hanya itu berhasil membangun negeri, tapi membangun image yang sangat baik di internasional. Di seluruh negeri itu luar biasa teman-teman ya. Siapa? Kita harus cari tahu suara siapa dalam podcast ini yang menyampaikan podcast yang begitu baik, yang enak didengar tentang Pak Jokowi. Soalnya yang kita dengar selama ini mereka yang selalu menghujat Jokowi, memfitnah Jokowi, menjatuhkan Jokowi. Tapi di podcast ini itu mengungkapkan begitu hal yang sangat-sangat sebenarnya kita semua bisa melihat bahwa Jokowi adalah presiden yang terbaik teman-teman ya. Ya, lo siapa sih ini? Kalian tulis kolom komentar ya. Nah, di saat satu ini sok-sokan bela Indonesia, bilang negara ini bukan milik satu keluarga saja. Ujung-ujungnya kan ke Jokowi teman-teman. Di mana kau? Waktu orang Papua beli bensin 50.000 seliter dan semen 500.000 satu sak. Anda di mana? Anda malahan tidur nyenyak waktu itu ya. Mungkin gue punya pertanyaan terakhir buat Raymond. Ini lagi ya. Bro, selain Soekarno, menurut lo siapa mantan presiden terbaik kita? Bisa nggak dijawab? Cuma berpegang sama Soekarno sih. Ya, pertanyaan ini ditanyakan sama Raymond, pembenci Pak Jokowi. Of course ya, dia nggak akan mengakui bahwa Jokowi adalah orang yang hebat dalam memimpin negara. Honestly ya. Nggak, lu nggak ngikutin aturan. Dengar kata dia. Aturannya tadi gue buat. Selain Soekarno. Jujur nggak bisa jawab. Kenapa? Yang lain tuh kelihatannya kayak oke, nggak ada sampai yang terbaik sih. Dia mengatakan Yang orang-orang terburuk tahu. buzzer, padahal dia sendiri Yang paling terlihat penting seperti buzzer. Yang paling penting, yang pasti menurut opini pribadi ya, bukan Pak Jokowi. Ada ini saya lumayan blunt nih. Kenapa sih? Kenapa sih jawabannya bukan Pak Jokowi? Sebut aja nama. Mungkin Soekarno, mungkin selain Soekarno, mungkin Anda bilang Habibie saja atau Pak Gus Dur. Kenapa harus bilang bukan Jokowi? Otomatis kan kalian tahu arahnya kemana. Jawab katanya pintar, tapi kok jawabannya itu mutar-mutar teman-teman. Saya lumayan blunt. Tapi kan itu opini saya sebagai masyarakat. Ya nggak apa-apa. Sudah punya aja bilang siapa namanya, bukan jawabannya bukan Jokowi. Ya kalau nanti Pak Jokowi menyelesaikan pemerintahan, ya yang terbaik buat saya adalah Jokowi. Ya, Jokowi itu dia bisa menggabungkan dua hal ya. Pertama, Indonesia sentris. Kalau Bung Karno itu dia menjadi proklamator, menyatukan seluruh masyarakat Indonesia untuk punya imagine community yang namanya Indonesia, dan Pak Jokowi menjadikan itu lagi dengan Indonesia sentris. Indonesia sebagai satu itu dia bangun dengan misalnya di Papua, bangun perbatasan yang bagus, BBM satu harga, membuat itu kan teman-teman, jelas kan teman-teman ya. Ya. Kemudian dia juga bisa membangun infrastruktur yang dikerjakan oleh Pak Harto gitu. Jadi dia lengkap. Kalian bisa melihat dengan jelas perbedaan jawaban dari Bang Kodari dan Raymond ini. Raymond jawabannya bukan Jokowi, titik. Nggak ada penjelasan kenapa sih bukan Jokowi. Apa sih yang sebenarnya Pak Jokowi nggak lakukan untuk pembangunan di Indonesia. Kemudian Pak Kodari dia mengatakan kalau menurut saya terbaik Jokowi, dan dia menjelaskan kenapa sampai dalam pandangannya Jokowi itu adalah presiden terbaik. Dijelaskan semuanya. Ya, dijelaskan kenapa sampai Jokowi. Itulah perbedaan orang yang benar-benar pintar, benar-benar realistis dengan orang yang sok pintar dan gak realistis. Kita meminta, mendesak pada DPR RI agar tidak membuat atau menyusun undang-undang secara serampangan. Oh, bentar, nanti kita bahas itu selanjutnya, teman-teman. Kita on point dulu kepada pembahasan soal Pak Jokowi. Di mana luar biasa ya pembahasan tentang Pak Jokowi tadi di podcast yang hanya suaranya saja, teman-teman, yang tidak ada cuplikan videonya. Itu menarik padahal untuk kita saksikan bersama-sama. Ya, di tengah-tengah mereka yang hari ini begitu gencar-gencarnya mengatakan ini dan itu kepada Pak Jokowi. Tapi kita juga bisa mendapatkan podcast seperti itu.
di mana mereka membicarakan soal bagaimana seorang Jokowi berhasil memimpin negara Indonesia ini. Dan ya, apapun yang darurat dalam negeri ini, ujung-ujungnya yang disalahkan Pak Jokowi. Makanya kenapa saya selalu dalam setiap judul video saya memberikan hashtag Stand with Jokowi, agar supaya banyak orang bisa melihat bahwa Pak Jokowi itu nggak sendiri. Pak Jokowi bersama dengan rakyat Indonesia, dan banyak rakyat Indonesia yang sadar bahwa dengan kepemimpinan Pak Jokowi, Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia bisa memiliki pemerataan pembangunan di semua daerah, bukan hanya di Jawa sentris, tapi di semua daerah yang ada. Dan simbolnya adalah pembangunan IKN. Ya, itu adalah sebuah hal yang belum pernah kita lihat terjadi dalam kepemimpinan sebelumnya. Makanya Bung Kodari mengatakan presiden terbaik selain Soekarno adalah siapa? Jokowi. Ya, kenapa harus malu-malu kalian mengatakan Jokowi? Karena ya mungkin kalian yang tinggal di daerah Jawa sana nggak merasakan perbedaan dari setiap kepemimpinan presiden. Tapi kami di semua daerah, di daerah-daerah, misalnya saya di Sulawesi Utara, ataupun teman-teman yang ada di Papua, ataupun teman-teman yang ada di Kalimantan dan Sumatera, yang dulunya tidak merasakan pembangunan yang merata, sekarang kami merasakan. Makanya kenapa 80% rakyat Indonesia itu puas dengan kinerja Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi tidak hanya membangun di satu daerah saja, tapi dia membangun dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang menjadikan banyak orang yang mengatakan setelah Soekarno siapa yang presiden terbaik? Joko Widodo. Ya, bagaimana menurut pendapat dan tanggapan teman-teman semua? Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.